Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 9 di semester 1. Nah, pembahasan bab 4 ini tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Untuk bagian 1 atau di part 1 yang dipelajari pengertian, jenis, dan manfaat peternakan dan perikanan. Oke, peta materi di bab 4 ini yaitu tentang pengolahan hasil perikanan, peternakan, dan perikanan. Nah, nanti tentang makanan yang sudah jadi atau siap saji dan makanan yang olahan pangan setengah jadi. Untuk kali ini yang kita pelajari tentang pengertian, jenis, dan manfaat. Tujuan pembelajaran, ya, setelah mempelajari bab 4 ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian, jenis peternakan dan perikanan. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan tentang hasil pengolahan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat dari masing-masing bahan pengolahan, peternakan, dan perikanan. Oke, di bagian A ini, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Ya, dari apa? Jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, di sini tentang ikan. Nah, jenis-jenis ikan ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu ada berapa? Ada 3. Ya, jenis-jenis ikan itu ada 3 berdasarkan di mana ikan itu hidup. Ya, yang pertama ikan perairan tawar. Ya, contohnya apa? Ikan lele, ikan mas, dan bawal. Yang kedua ikan perairan payau. Contohnya apa? Bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga ikan perairan laut, yaitu contohnya ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Nah, pengolahan ikan air tawar, ya. Jadi yang pertama kita bahas itu ikan yang hidup di air tawar. Jadi diolah. Nah, ikan adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Nah, yang pertama ikan hidup air tawar apa? Yaitu ikan lele. Ikan lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin, agak pipi, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ya. Nah, ikan lele ini setelah diolah, ya, menjadi beberapa macam jenis makanan. Yang pertama pecel lele, kemudian abon lele, kemudian keripik kulit lele, dan yang terakhir lele asap. Nah, yang kedua ikan mas. Ikan mas bentuknya atau ikan mas bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik. Ya, ini sisik maksudnya. Nah, ikan mas setelah diolah menjadi apa? Nah, di sini menjadi makanan pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Nah, ini bentuknya. Yang ketiga, ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara berkelompok. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Dari arah samping tubuh, bawal tampak membulat atau oval. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Nah, ikan bawal setelah diolah atau dimasak menjadi bawal asam manis dan bawal bakar. Nah, di bagian kedua, pengolahan ikan air payau atau ikan yang hidup di air payau, ya. Jadi ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan atau air tawar dan perairan laut atau air laut seperti muara. Nah, kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5 sampai 29 ppm.
Nah, yang pertama yang ikan hidup di air payau yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya di laut, tetapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payau. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang, agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan. Nah, ini ikan bandeng. Nah, setelah diolah menjadi apa? Bandeng presto, ya, yang kita sering mendengar atau terkenal bahwa olahan ikan bandeng yaitu menjadi bandeng presto. Oke, jenis ikan payau yang kedua yaitu ikan kakap. Ya. Ikan kakap ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Kakap putih atau kakap merah. Ikan kakap memiliki warna merah cemerlang, lebar, sedikit serong dengan geligi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ya, ini bentuk dari ikan kakap. Nah, setelah diolah atau dimasak menjadi nugget, kaki naga, somai, dan otak-otak. Di bagian ketiga, pengolahan ikan air laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Nah, yang pertama ikan tuna. Ya, ikan tuna adalah ikan perenang. Pernah diukur mencapai 77 km per jam. Ya. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Nah, ikan tuna setelah diolah menjadi filet ikan tuna dan stik tuna. Oke, yang kedua jenis ikan laut yaitu ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Ikan berkelompok dengan tidak jauh dari pantai. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 sampai 2,2 meter. Ya, nah ini bentuk ikan tenggiri. Nah, setelah diolah menjadi apa? Empek-empek, bakso, kerupuk, dan somai. Yang ketiga, ikan kembung. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan. Di atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggung. 1 totol hitam dekat sirip pada dada. Bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk. 2 baris warna keemasan di bawah garis rusuk. Sirip punggung abu-abu kekuningan, sirip ekor dan dada kekuningan, sirip-sirip lain bening kekuningan. Ikan ini memiliki panjang maksimum 35 cm dengan panjang rata-rata 20 sampai 25 cm. Nah, ikan kembung ini setelah diolah menjadi kembung balado dan kembung bumbu kuning. Nah, kemudian udang. Ya. Nah, ini jenis-jenis dari udang, ada udang cerbung, udang tiger, udang flower, udang galah. Nah, kalau diolah yang biasa kita dengar yaitu olahan udang saus ayam, ya. Kemudian cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu ada beberapa jenis, ya. Ada bentuk sotong, kadut, dan belakutak. Bentuk cumi-cumi adalah silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya, bisa ungu, merah, atau kuning, sesuai kamuflase tempat cumi-cumi tinggal. Memiliki 10 tangan-tangan yang panjang dan bermangkuk penghisap yang berguna untuk menjerat mangsanya. Nah, yang sering kita jumpai ya hasil olahan dari cumi-cumi atau cumi-cumi goreng, ya. Cumi-cumi goreng. Rumput laut. Nah, ini bentuk dari rumput laut. Rumput laut adalah alga mikroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan seluruh bagian rumput laut disebut talus karena tidak memiliki akar. Rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang.
Rumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Nah, kalau diolah apa jadinya? Yaitu agar. Nah, daging. Ya, daging yang pertama yaitu ayam atau daging ayam. Nah, ini ada dua, ayam kampung dan ayam broiler. Nah, setelah diolah, daging ayam ini menjadi apa? Bisa menjadi sup ayam dan ayam goreng. Kemudian jenis daging yang kedua itu daging sapi. Nah, daging sapi, nah setelah diolah ya, sering kita dengar yaitu tentang makanan sate ya, atau dari sate daging. Nah, telur. Nah, ini juga telur ada beberapa macam. Ada telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur puyuh. Nah, setelah diolah ya ada yang jadi telur balado, dan ada bisa juga menjadi telur dadar. Kemudian susu. Nah, susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia, hewan-hewan ternak mamalia lainnya. Penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Ini juga penghasil susu. Nah, setelah diolah menjadi apa? Ada menjadi yogurt dan juga ada menjadi keju. Nah, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang bagian ini tentang manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, apa saja manfaatnya dari jenis-jenis makanan ini? Yang pertama, fungsi protein. Jadi ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Fungsi protein antara lain yaitu sebagai zat pembangun. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang kelima, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Nah, ini kan ya, apa saja manfaatnya? Yang pertama, omega 3 ya, untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Vitamin A, D, B6 dan B12. Yang kelima, zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang keenam, yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Nah, itu manfaat dari ikan. Kemudian manfaat dari udang. Ya. Yang pertama, kandungan vitamin A, E, B3, B6, B12. Kandungan selenium sangat cukup memenuhi kebutuhan harian tubuh. Kandungan protein ya ada 52% dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Yang ketiga, kandungan fosfor ya ada 50%. Kemudian kandungan yodium yang dapat memenuhi 31% kebutuhan tubuh. Kandungan zinc dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh ya. Kandungan kolin dapat memenuhi 36% kebutuhan tubuh. Kandungan lemak omega 3 memenuhi 14% kebutuhan lemak omega 3 kebutuhan harian tubuh. Kandungan koper memenuhi 32% kebutuhan harian tubuh. Kandungan asam patotenis dapat memenuhi 12% kebutuhan asam patotenis kebutuhan tubuh. Nah, manfaat cumi-cumi ya. Yang pertama, kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Ya, tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Yang kedua, kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol.
Yang keempat, kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Manfaat rumput laut. Yang pertama, kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Yang ketiga, rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan, yaitu manfaat dari rumput laut. Manfaat susu. Yang pertama, kalsium dalam susu untuk pertumbuhan tulang anak. Yang kedua, kandungan potasium dalam susu dapat menggerakkan dinding saat tekanan darah tinggi, sehingga mampu menjaga agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. Kandungan yodium, seng, dan letisinya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Zat besi, tembaga, dan vitamin A dalam susu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Manfaat daging. Yang pertama, kaya vitamin B, D, B2, B3, B6, dan B12. Yang kedua, kandungan 9 asam amino esensial. Yang ketiga, zat besi haim. Zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Yang keempat, terkandung juga seng dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Yang kelima, omega 3. Senyawa ini penting untuk membantu fungsi jantung dan sistem saraf pusat. Manfaat telur. Nah, yang pertama, putih telur mengandung riboflavin atau vitamin B2 yang berlimpah. Riboflavin merupakan vitamin yang larut air dan sangat diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan, dan produksi energi. Yang kedua, mengandung vitamin A dan B. Yang ketiga, mengandung kalsium. Yang keempat, mengandung fosfor. Yang kelima, mengandung letisin. Yang keenam, mengandung zat besi. Yaitu manfaat dari telur. Nah, sampai di sini pembelajaran prakarya. Ya, semoga apa yang Bapak ajarkan semoga bisa diterima kepada anak-anak hebat semua. Sampai jumpa, sampai bertemu di media atau di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.